Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan bahas materi tentang matriks, yaitu mengenai determinan pada sebuah matriks. Pada sebuah matriks dikatakan memiliki determinan jika matriks itu merupakan matriks persegi, baik dengan ordo 2x2, 3x3, 4x4, dan seterusnya. Untuk matriks dengan ordo 2x2, determinannya adalah kita tulis terlebih dahulu determinan matriks untuk determinan matriks ini biasa disingkat menjadi det. Misalnya sebuah matriks A maka disingkat menjadi det A, atau bisa juga menjadi mutlak A. Nah, untuk matriks dengan ordo 2x2, misalnya adalah matriks A, B, C, D, maka untuk mencari determinan A-nya adalah suatu operasi perkalian diagonal utama dikali dengan negatif diagonal keduanya. Nah, lebih jelasnya untuk det A ini adalah perkalian diagonal utama. Diagonal utamanya adalah AD. Berarti A dikali D dikurangkan dengan perkalian diagonal kedua, yaitu BC. Nah, ini rumus untuk mencari determinan matriks dengan ordo 2x2. Langsung kita ke contoh soal. Misalnya ada sebuah matriks A, contoh misalnya 3, kita ambil sembarang angka 3, 1, lalu di sini 4, di sini 2 misalnya. Nah, untuk mencari determinan A, maka ini tinggal kita kalikan. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6, lalu dikurang 1 dikali 4 adalah 4. Maka untuk determinan A-nya hasilnya adalah 2, begitu. Untuk contoh yang lain, misalnya di sini ada matriks A. Ini menggunakan bilangan negatif, misalnya 5, ini min 3, ini 4, ini 2 misalnya. Tentukan determinan A-nya. Maka determinan A sama dengan kita kalikan diagonal yang pertama, 5 kali 2 adalah 10, dikurang min 3 dikali 4 hasilnya adalah min 12. Maka min dikali min adalah plus, 10 tambah 12 hasilnya adalah 22. Ini untuk matriks dengan ordo 2x2. Lalu untuk matriks dengan ordo 3x3, ini kita akan belajar menggunakan dua metode. Yang pertama menggunakan metode Sarus, yang kedua menggunakan metode kofaktor. Untuk metode Sarus, kita langsung saja ke contoh soalnya. Pertama kita menggunakan metode Sarus terlebih dahulu. Ini misalnya ada sebuah matriks P sama dengan, kita ambil sembarang angka 6, 1, 0, 0, 3, 2, 4 misalnya. Ini misalnya 5, ini misalnya min 2. Nah, ini kita akan menggunakan metode Sarus. Jika metode Sarus, ini sebenarnya tinggal kita tulis ulang matriksnya. Berarti det P sama dengan, kita tulis ulang 6, 1, 0, 0,
3, 2, 4, 5, min 2. Lalu kita beri garis, boleh garis putus-putus atau garis lurus, silahkan. Kita copy ulang untuk kolom pertama dan kolom keduanya. Kita copy, kita letakkan di sini kolom pertamanya 6, 0, 4, dan kolom keduanya 1, 3, 5. Nih, ini untuk metode Sarus. Setelah itu, operasinya adalah kita kalikan diagonalnya. Ini nilainya adalah positif, kita kali menyilang. Lalu ini juga positif, kita kalikan. Lalu ke sini juga positif. Ini positif, ini positif, ini positif. Lalu untuk yang dari belakang, untuk diagonal keduanya, dari sini, lalu dari sini, lalu dari sini. Nah, ini hasilnya nilainya adalah negatif. Oke, langsung saja kita kerjakan. Sama dengan 6 kali 3 adalah 18. 18 dikali min 2 plus dikali min, hasilnya pasti min. 18 dikali 2 adalah 36. Nah, ini adalah perkalian yang untuk pertama. 6 kali 3 18, 18 dikali min 2, artinya min 36. Ingat di sini positif, positif ketemu negatif maka negatif. Lalu yang kedua, tandanya positif. 1 dikali 2 adalah 2, 2 dikali 4 adalah 8. Oke, untuk yang kedua juga sudah selesai. Lalu lagi lanjut, tandanya positif. 0 dikali 0 adalah 0, 0 dikali 5 adalah 0. Oke. Lalu untuk yang negatifnya, ini di sini tandanya negatif, berarti min. 0 dikali 3 adalah 0. Lalu 0 lagi dikali 4 adalah 0. Lalu lanjut ke tanda negatif lagi. 6 dikali 2 adalah 12. 12 dikali 5 adalah 60. Oke. Lalu tanda negatif lagi. 1 dikali 0 adalah 0. 0 dikali min 2 adalah min 0. Min 0 dengan min ketemu min berarti plus. Nah, setelah itu ini tinggal kita operasikan. Min 36 ditambah 8, sisanya min 28. Min 28 ditambah 0 tetap min 28. Dikurang 0 tetap min 28. Min 28 dikurang 60. Ingat ya, di sini min 28 dikurang 60. Ini bukan min kali min ya, tapi punya hutang 28, hutang lagi 60. Hasilnya adalah 60, jadi min 88. Nah, ini untuk determinan pada matriks ordo 3, yaitu matriksnya 6, 1, 0, 0, 3, 2, 4, 5, min 2. Ini kita menggunakan metode Sarus. Lalu ada satu metode lagi yang akan kita pelajari, masih menggunakan matriks yang sama, tapi kita menggunakan metode kofaktor. Ini tadi metode Sarus. Oke ya, kita menggunakan metode kofaktor. Untuk matriksnya kita masih menggunakan matriks yang sama. Jadi nanti kita akan membuktikan apakah menggunakan Sarus dan menggunakan kofaktor hasilnya akan sama. Oke. Untuk matriksnya adalah matriks P sama dengan 6, 1, 0, 0, 3,
2, 4, 5, min 2. Sorry kepanjangan. Nah, untuk matriksnya kita masih sama, matriks P. Untuk metode kofaktor, terlebih dahulu saya kenalkan nilai inversi. Jadi setiap matriks ini dia memiliki pola. Untuk pola yang ordonya 3x3, pola ini kita mulai dengan positif, negatif, positif. Lalu ini kebalikannya, karena di sini positif berarti di sini negatif, negatif, positif, negatif. Lalu di sini karena di sini negatif berarti ke bawahnya adalah positif, negatif, positif. Nah, ini adalah polanya. Lalu kalau untuk matriks ordo 4x4 berarti tinggal kita tambah positif, negatif, positif, negatif, negatif, positif, negatif, positif, positif, negatif, positif, negatif, lalu negatif, positif, negatif, positif. Tinggal kita tambahkan saja. Nah, untuk metode kofaktor ini kita diberi kebebasan untuk memilih salah satu baris atau salah satu kolom yang terdapat pada matriks P ini. Jadi kita ini memilih mau menggunakan baris 1 boleh, baris 2 boleh, baris 3 boleh, atau kolom 1 juga boleh, kolom 2 boleh, kolom 3 boleh. Oke. Anggap saja pada contoh soal ini kita menggunakan baris yang pertama. Nah, kita akan fokus pada baris yang pertama. Caranya bagaimana? Caranya langsung saja determinan P sama dengan baris pertama ini, baris pertama kolom pertama nilainya adalah 6. Nah, lalu kita fokus baris pertama kolom pertama nilainya 6. Artinya baris pertama kolom pertama ini harus kita tutup. Nah, kita tutup. Kita masukkan anggota atau elemen suatu matriks yang bukan termasuk baris pertama kolom pertama. Ingat, elemen matriks yang bukan baris pertama kolom pertama, yaitu 3, 2, 5, dan min 2. Nah, sudah. Kita buka kembali. Lalu setelah baris pertama kolom pertama selesai, kita lanjut ke baris pertama kolom kedua. Untuk baris pertama kolom kedua, ini formulanya adalah negatif. Makanya di sini berarti min. Kak, lalu bagaimana seandainya soal ini satunya adalah negatif? Jika satunya negatif, lalu formulanya negatif, maka min dikali min hasil operasinya nanti harusnya plus. Jadi begitu, langsung saja. Misalnya formulanya negatif, lalu nilainya di sini juga negatif, maka min kali min, maka di sini langsung kita tulis plus. Nah, min nilainya adalah 1. Kita masukkan matriksnya. Ingat, baris 1 kolom kedua kita tutup. Baris 1 kolom kedua kita tutup. Oke, hasilnya adalah elemen yang bukan merupakan baris 1 kolom kedua, yaitu adalah 0, 2, 4, dan min 2. Oke. Setelah itu kita lanjut ke baris yang nilai terakhir. Baris pertama kolom terakhir kita tutup. Untuk yang terakhir formulanya adalah positif. Nilainya tadi adalah 0. Maka 0, matriksnya kita tulis 0, 3, 4, dan 5. Oke. Nah, setelah terbentuk seperti ini menjadi matriks dengan pola ordo 2x2. Ini juga ordo 2x2, ini juga ordo 2x2. Lanjut.
Untuk ordo 2 kali 2, untuk menentukan determinannya tadi adalah diagonal utama, perkalian diagonal utama dikurangi dengan perkalian diagonal kedua. Maka di sini 6 dalam kurung perkalian diagonal pertamanya 3 dikali min 2 hasilnya adalah min 6 dikurangi dengan perkalian diagonal keduanya. 2 dikali 5 adalah 10. Oke, lalu min 1 kita kerjakan. 0 dikali min 2, 0 dikali dengan min 2 tetap berarti 0 atau min 0 dikurang dengan 2 dikali 4 yaitu 8. Lalu plus 0, 0 dikali 5 tetap 0 dikurang 3 dikali 4 adalah 12. Nah, setelah demikian kita lanjut. Sama dengan 6 min 6 min 10 hutang 6 hutang 10 berarti min 16 dikurang 1 0 dengan min 8 tetap min 8 ditambah 0 min 12 adalah min 12. Oke, kita lanjut lagi. 6 dikali dengan min 16 kita kalikan 16, negatifnya kita abaikan terlebih dahulu karena nanti positif dikali negatif hasilnya pasti negatif. 6 kali 6 adalah 36, simpan 3, 1 kali 6 adalah 6, 6 tambah 3 adalah 9, berarti hasilnya adalah 96. Min dikali min hasilnya adalah plus, 1 dikali 8 adalah 8. 0 dikali dengan min 12, berapapun jika dikali 0 hasilnya pasti 0. Plus dikali min hasilnya adalah min. Oke. Lanjut lagi. Min 96 ditambah 8 hasilnya adalah min 88. Oke, kita buktikan apakah hasilnya sama menggunakan metode kofaktor atau ekspansi kofaktor dengan metode Sarus. Ternyata hasilnya adalah sama. Untuk metode Sarus hasilnya min 88 dan metode kofaktor hasilnya juga min 88. Ini kita tadi fokus kepada baris pertama. Nah, dengan menggunakan cara metode kofaktor ini, sebenarnya kita mau menggunakan baris kedua, baris ketiga, ataupun kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, ini kita dibebas untuk memilih. Tetapi saran saya, gunakanlah angka atau nilai yang ada nilai nolnya. Kenapa? Karena kalau ada nilai nolnya, setidaknya kita akan lebih cepat nih. Jadi perhitungan kita akan sedikit lebih cepat jika ada nolnya. Jadi 0 kali berapapun pasti hasilnya 0. Begitu jika sudah paham konsepnya, ini akan lebih cepat. Tapi jika nggak ada nolnya kan ini nanti perkaliannya juga akan lebih besar begitu. Mungkin cukup sekian untuk determinan matriks ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. Sampai jumpa pada video selanjutnya.